Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengganti velg ya, velg belakang dari Supra X125DD. Velgnya ini kondisinya sudah jebol ya, karena karat gitu. Nah, nanti akan kita tunjukkan bagian mana yang jebolnya atau seperti apa jebolnya. Ini sudah berhasil mengambil ban dalamnya. Kita akan perlihatkan tahap-tahapnya ya, mengganti velg dengan tetap memanfaatkan tromolnya itu. Karena Supra X125DD ini untuk rem belakangnya masih rem tromol biasa ya, bukan cakram. Jadi ya seperti ini kondisinya. Sekarang kita lepas dulu ban luarnya. Ini karena banyak karat yang masuk ke dalam ban ini, ke dalam velg ini. Jadi cukup menyulitkan bagi kita untuk melepas bannya ya. Tapi karena mas bengkelnya ini udah ahli. Nah, ini dia. Itu dia sudah sampai seperti itu ya, jebol. Itu tajam sekali itu. Jadi kalau dipaksa jalan nanti ban dalam bisa sobek itu. Nah, itu dia tuh, kelihatan sekali ya, memang sudah tidak layak jalan itu. Nah, sekarang kita keluarkan dulu klakernya. Menurut keterangan dari mas bengkelnya ini, klakernya ini sudah oblak ya, sudah saatnya diganti. Dan di situ itu agak banyak stempetnya. Nah, itu kata masnya, ini sebenarnya seharusnya stempet nggak perlu banyak-banyak, karena malah nanti akan merusak rumah dari klakernya itu. Ya, kalau klaker bawaan dari Hondanya itu katanya stempetnya ya sedikit saja. Ya, jadi ini dibersihkan dulu kotoran-kotoran, stempet-stempet. Kita akan ganti klaker juga. Nah, itu dikasih oli ya untuk menghilangkan stempet-stempet mungkin. Oli atau bensin atau solar itu pokoknya dibersihkan. Buat apanya tuh, Mas? Nah, untuk satu sisi yang di situ dipandang rumah klakernya itu sudah agak kemakan, maka perlu dikasih ganjel itu. Klakernya perlu dipasangi ganjel agar kokoh ya di posisinya. Ganjelnya itu dia motong dari, mungkin itu semacam kulitnya, katakanlah misalkan kalau lem fox itu ya, lem fox yang kayak salep itu kemasannya. Nah, itu kulit si lem fox itu digunting-gunting. Nah, ini saya nggak tahu kulit apa itu tadi, gunting-gunting terus itu digunakan untuk mengganjel gitu. Nah, itu ganjel ya, masing-masing mekanik punya caranya sendiri-sendiri ya untuk memastikan agar posisi klakernya ini kokoh. Oke, saatnya dimasukkan klakernya. Ya sudah. Jadi sisa-sisa dari pengganjelnya tadi yang masih nongol dipotong pakai tang. Entah berapa lama itu ya daya tahan si pengganjelnya itu. Nah, ini dia rujinya.
rujinya saya pakai yang tebal, jadi lebih tebal daripada asli bawaannya Honda. Kita akan perhatikan bagaimana dia menyusun rujinya itu ya ke tromol ini. Sepertinya itu dia pastikan dulu satu pola. Oh, enggak, dia buat dua ya. Yaitu dimasukkan dari atas, dari sisi atas ya, sekarang diisi, tapi sepertinya dia memberikan satu lubang kosong ya di antara dua ruji itu. Sementara yang bawahnya juga dimasukkan dari sisi atas juga itu. Bisa dilihat polanya ya, jadi susah diungkapkan dengan kata-kata, tinggal diperhatikan saja itu. Mungkin karena agak besar ya diameter si rujinya ini, jadi tuh pas masukinnya itu tuh diputar sedikit mungkin ya. Ya, dia rapikan dalam satu arah atau bukan itu enggak, nanti ya itu rapikannya. Nah, ini sudah dibalik, yang tadinya berada di bawah, sisi bawah, sekarang sudah jadi di atas. Dimasukkan lagi dengan pola yang sama seperti tadi ya. Sekarang yang bawahnya itu satu pak ruji itu sepertinya ya untuk satu velg ya, nggak sisa itu kelihatannya. Berapa sih totalnya itu ya untuk satu tromol ini, berapa batang ruji? Oke, sudah masuk semua. Sepertinya ini harus dirapikan. Lihat, oh, diputar dalam satu arah ya, satu arah jarum jam semua. Saatnya dipasangkan ke velg ini. Ambil velg dulu. Ya, itu dia velgnya. Baru nongol sedikit. Oh, ternyata jadi masnya bilang itu karena ini Rossi SNI, maka kata dia lubang-lubang untuk rujinya ini kurang pas biasanya gitu, kurang miring sedikit gitu, jadi perlu disesuaikan. Tapi mungkin juga memang semuanya perlu dibor dulu ya, makanya dibesarkan dulu gitu. Jadi ini semua lubang dibor. Kata dia kalau yang Rossi Master itu katanya ukuran lubangnya sudah pas, atau mungkin arah kemiringannya juga sudah pas setiap lubangnya. Jadi ini dibor gampang sekali ya, karena bahan dari velg ini katanya sih aluminium. Ya. Saatnya memasangkan rujinya. Oke, penguncinya dimasukin dari dalam velg, sisi dalam.
Jadi bisa diperhatikan polanya itu. Jadi dia pasang dulu dari tromolnya yang sisi atas dimasukkan ke ruji itu dengan pola yang ya seperti itulah ya, bisa dicermati sendiri kok. Mungkin ini cara pemasangan yang standar ya, kayak begini. Oh, ada aja tuh yang antara dua ruji terus dipelintir gitu ya. Apakah dipelintirnya di situ atau memang sudah pelintiran gitu dari bawaannya, nggak tahu itu. Tapi kalau ini standar aja itu, pasang kunci gitu. Ya, transisi satunya lagi. Polanya sama ya, seperti sisi sebelumnya tadi. Ya, tinggal berapa lagi nih? Nah itu karena yang satu barusan itu kelihatannya nggak nyampe ya, masuk lubang, nah, maka perlu ada yang disesuaikan agar posisi si tromol bisa lebih mendekat ke lubang yang mau dimasuki ini. Nah udah ya. Oke, satu lagi. Oh itu lagi satu pasang lagi ya. Cepat sekali ya mas ini dalam memasangnya. Ya, semua sudah, tinggal dikencangkan dulu sebelum nanti akhirnya disetel ya. Nah masnya punya cara untuk mengencangkan dengan cepat pakai bor. Pakai bor mungkin juga kecepatannya udah diatur ya. Mata bornya tentunya obeng ya, mata obeng itu seharusnya. Iya. Oke, sudah kencang semua, saatnya sekarang disetel. Nah ini alat penyetelnya sepertinya ini ya, sepertinya buatan sendiri ya, dan lebih banyak mengandalkan ketajaman matanya ya untuk melihat penyimpangan yang ada, apakah dia melewat ke kanan apa ke kiri, atau dia peang itu apa ya. Jadi cuma dilihat dari matanya, dia nggak pakai biasanya itu kan ada besi-besi yang digunakan untuk mengukur ya, apakah ada yang menonjol apa enggak kan gitu. Ini enggak sama sekali, cuma diputar dia lihat, oh bagian ini kencangin atau kendorkan. Setiap dia mengencangkan atau mengendorkan itu pasti dia pilih yang satu arah ya. Jadi misalkan kencengin yang tarikan ke kanan, ya udah yang tarikan ke kanan semua. Ini tidak akan menarik yang
ruji ke kirinya gitu kalau misalkan lagi mau misalkan ke yang kanan. Oke, nah ini sudah ya, masih sedikit lagi ya. Ya, oke, kelihatannya sudah bagus banget itu ya, sudah sempurna. Nah ini tinggal dikasih oli untuk memudahkan dalam pemasangan ban. Tentunya untuk pangkal dari ruji itu dilapisi dengan karet ban dalam ya, seperti biasa. Itu dia karetnya ya, itu kelihatan. Oke, kita pasang bannya. Nah dia bannya kelihatannya masih layak lah itu. Oh, ban dalam dulu kita pasang. Tapi sebelumnya perlu dikasih pelicin lagi kayak tadi ya, dikasih oli dulu. Di tepiannya itu ya, sisi satunya juga. Nah tinggal dipasangkan. Dipaskan antara ventil ban dalam dengan lubangnya di velgnya ya. Jadi di pencongkel bannya itu juga dikasih oli juga biar lebih mudah dan tidak merusak velg itu sepertinya. Oke, satu lagi. Iya, ini diinjak tengah. Iya, nah sudah masuk semua. Pasang sekarang karet bantalan. Kalau karet bantalannya juga sudah kelihatan tidak kokoh dalam posisinya di situ ya, dikasih ganjel juga bisa dengan ban dalam gitu. Ya, dipasang. Kalau di Supra X ini potongan-potongan bantalan itu ada yang besar ada yang kecil ya. Oke, sudah semua, saatnya mengisi angin. Ya, oke, kelihatan cakep itu. Tinggal tromolnya aja ya dicat lagi, mungkin jadinya bagus. Ya, sudah selesai.